Melanjutkan cerita sebelumnya, Randolph dengan trade Golden Grace menjadi luar biasa gacor dan dalam waktu singkat berubah menjadi jutawan. Lonjakan kemenangan itu jelas menimbulkan kerugian besar bagi Hudson Casino hingga Randolph hampir diusir dari tempat tersebut. Namun sebelum benar-benar disingkirkan, Randolph menyampaikan kepada para penjaga bahwa pemilik kasino justru ingin bertemu dengannya. Para penjaga itu segera mengantarnya menuju ruangan Hudson. Setibanya di sana, Hudson langsung menawar Fairy Queensteer dengan harga 2 juta emas. Randolph menolaknya tanpa ragu dan memasang harga 20 juta emas. Hudson tentu tidak sanggup membeli talisman itu dengan harga setinggi itu, dengan alasan bahwa benda tersebut hanyalah koleksi. Randolph menegaskan bahwa pihak yang benar-benar membutuhkan item itu bukanlah dirinya, melainkan Hudson. Kenyataannya, Fairy Queensteer bukan sekedar benda koleksi bagi Hudson, melainkan tiket masuk menuju Dewan Kota. Hudson terdiam, tubuhnya sedikit menegang, menunggu kemana arah pembicaraan Randolph akan berujung. Setelah jeda singkat, Randolph menebak alasan Hudson ingin memasuki Dewan Kota. Alasan yang tidak lain adalah demi mendapatkan pengakuan dari keluarga tunangannya, Serengeti. Ucapan itu menghantam Hudson tanpa ampun. Tatapannya melebar, menajam, dan langsung menusuk ke arah Randolph. Randolph kemudian mengangkat jari telunjuknya perlahan ke arah langit-langit, menegaskan bahwa ia sendiri sebenarnya tidak mengetahui kebenaran itu secara langsung. Namun ia mendengarnya, dan sang bintanglah yang menyampaikan semuanya kepadanya. Pada saat itulah, Hudson menyadari sepenuhnya bahwa Randolph adalah seorang Starbearer. Randolph menyampaikan dengan terus terang bahwa ia bersedia memberikan talisman tersebut secara gratis dengan satu syarat. Hudson harus menceritakan segalanya secara jujur kepada sang bintang. Hudson akhirnya menyetujui syarat itu. Ia menjelaskan bahwa kisah tersebut harus dimulai dari Serengeti karena semua yang ia lakukan selama ini semata-mata demi wanita itu. Ia mengungkapkan bahwa Serengeti adalah seorang kenaik pemberani yang bergabung dalam Demon World Expedition yang dipimpin oleh 8 pahlawan. Randolph langsung menegang mendengar itu dan menanyakan maksud dari 8 pahlawan tersebut. Ia menyampaikan bahwa ekspedisi itu seharusnya dipimpin oleh Wilhelm. Hudson membenarkan bahwa Wilhelm memang yang paling terkenal, namun kenyataannya ekspedisi tersebut dipimpin oleh 8 pahlawan. Ekspedisi itu pada akhirnya berakhir dengan kegagalan total karena ketegangan dan perpecahan di antara ke-8 pahlawan itu tidak pernah mereda sejak awal. Randolph masih diliputi ketidakpastian. Kebingungan terus menekan pikirannya sejak mengetahui adanya konflik internal dalam ekspedisi tersebut. Baginya, semua cerita itu terdengar mustahil dan omong kosong belaka. Setelah Hudson menceritakan segalanya, sorotan pun beralih ke sebuah kafe di dunia nyata. Randolph telah kembali ke tubuh aslinya sebagai Yun Myung. Namun agar para dulur tidak bingung, Mimin akan tetap menyebut Yun Myung sebagai Randolph. Randolph mulai menyantap makanannya, meski ekspresinya tampak tertekan. Hana menangkap perubahan ekspresi itu dan menanyakan apakah makanannya tidak enak. Randolph tersenyum tipis dan menyampaikan bahwa dirinya hanya merasa lelah. Dalam benaknya, Randolph mengakui kelelahan itu. Ia memang meminta Hudson menceritakan kisah hidupnya, namun tidak menyangka Hudson benar-benar menceritakan semuanya, lengkap dengan keluhan dan air mata. Meski begitu, Randolph berhasil mendapatkan informasi tentang sosok-sosok yang disebut 8 pahlawan. Sayangnya, cerita semalaman itu membuatnya terlambat 10 menit untuk janji hari ini. Randolph kemudian bertanya pada Hana, apakah tempat ini tidak terlalu mahal, mengingat ia makan di sini tanpa mengeluarkan uang. Hana meminta Randolph tidak perlu khawatir. Ia mengingatkan bahwa sehari sebelumnya, Randolph telah menyingkirkan orang yang menguntitnya. Dan menurutnya, mentraktir makan saja bahkan masih belum sebanding. Randolph menanggapi bahwa hal itu sudah seharusnya ia lakukan dalam kondisi seperti itu. Namun Hana menekankan bahwa tidak semua orang mampu bertindak demikian, dan hanya mereka yang benar-benar berani yang bisa melakukannya. Setelah itu, Hana tiba-tiba menatap ke arah meja sebelah dengan raut bingung. Randolph pun menanyakan apakah ada sesuatu. Hana menyampaikan bahwa di meja sebelah ada wanita yang pernah bersama Randolph, dan wanita itu terus menatap ke arah mereka. Randolph pun menoleh dan mendapati Seon duduk bersama seorang pria yang memandangnya dengan ekspresi kesal. Randolph segera menyadari
bahwa pria itu adalah sosok yang sering muncul di media sosial Seon, seseorang yang ia ingat bernama Jung Jin-woo. Hana merendahkan suaranya dan menyampaikan kepada Randolph bahwa jika Randolph merasa tidak nyaman, mereka bisa berpindah meja. Randolph menanggapi dengan tenang bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak perlu memikirkannya. Ia menegaskan bahwa ia sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Seon. Saat Randolph hendak melanjutkan menyantap dagingnya, tiba-tiba dari arah belakang, seseorang memanggil namanya. Jin-woo telah berdiri tegak di belakangnya, lalu menuduh Randolph mengikuti Seon sampai ke tempat ini. Ia bahkan menyebut bahwa Randolph tidak hanya mengganggu Seon setelah putus, tetapi juga berani menguntitnya. Randolph sontak merasa bingung mendengar tuduhan itu. Jin-woo dengan kejengkelan yang jelas menyampaikan bahwa menurut cerita Seon, pada pertemuan terakhir mereka, Randolph memohon sambil menangis dan menyeret Seon sampai ke kafe. Kebingungan Randolph semakin bertambah karena kenyataannya justru berbanding terbalik. Pandangannya segera melirik ke arah Seon. Wanita itu berdiri dengan senyum tipis di bibirnya, jelas menikmati situasi ketika Randolph berada dalam posisi sulit. Jin-woo kemudian menunjuk Randolph dan melontarkan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa jika Randolph berani mendekati Seon lagi, ia tidak akan segan menghabisinya. Kim Hana yang sejak tadi mengamati akhirnya bangkit dari kursinya, suaranya meninggi. Ia menyatakan bahwa dirinya sudah berusaha diam, tetapi semakin lama mendengar ucapan Jin-woo, perkataannya justru semakin tidak terkendali. Reaksi Hana membuat Jin-woo menyimpulkan bahwa Hana hanyalah pacar bayaran yang disewa Randolph untuk menemani makan. Tidak terima, Hana melangkah maju dari mejanya. Jin-woo dengan sikap meremehkan meminta Hana untuk menyebutkan harga, lalu menilai dari penampilannya bahwa nilai Hana mungkin 500.000 won. Ia bahkan menyebut tidak keberatan membayar 2 kali lipat sebagai pelajaran agar Hana tidak ikut campur urusan orang lain. Hana menegaskan bahwa dialah yang memesan tempat di restoran tersebut dan mentraktir Randolph karena Randolph telah menolongnya. Ia menyatakan bahwa hanya karena Jin-woo memiliki mulut, bukan berarti ia bebas berkata semuanya. Dengan angkuh, Jin-woo melemparkan uang ke arah Hana, mempertanyakan apakah 1 juta masih kurang atau 2 juta lebih pantas, sambil menyuruh Hana pergi saja. Hana terdiam di tempatnya, tatapannya menggelap. Tangan Hana menampar pipi Jin-woo dengan keras hingga kepala pria itu terhuyung ke samping. Wajah Hana diliputi emosi yang meledak. Ia meluapkan kemarahannya dan menyebut Jin-woo sebagai brengsek. Jin-woo menggertakkan giginya, alisnya berkerut tajam. Ia memperingatkan bahwa Hana telah memukul lebih dulu. Tanpa ragu, ia mengayunkan lengannya dengan kekuatan penuh ke arah kepala Hana. Sekilas, Hana melihat telapak tangan itu melesat tepat di depan matanya. Namun, pukulan itu tak pernah mendarat. Randolph menjegal kaki Jin-woo dengan gerakan ringan, membuat tubuh Jin-woo langsung terjungkal di depan Hana. Sambil tetap mengunyah makanannya, Randolph menyuruh Jin-woo berhenti, mengingatkan bahwa Jin-woo lah yang lebih dulu membuat keributan. Tatapan Jin-woo berkelebat liar saat menoleh ke arah Randolph. Namun sebelum Jin-woo sempat bereaksi, Randolph sudah mencengkram kepala Jin-woo yang setengah menoleh itu dengan kuat. Dengan satu dorongan mantap, Randolph menghantamkan kepala Jin-woo ke lantai hingga wajahnya mencium ubin. Jin-woo terengah, berusaha mengangkat kepalanya. Dalam benaknya, kebingungan meluap. Ia tidak mengerti bagaimana Randolph bisa sekuat ini. Informasi yang ia dengar dari Seon menyebut bahwa Randolph hanyalah mas-mas biasa. Seon yang melihat Jin-woo tersungkur langsung berseru panik, menyuruh pacarnya itu segera bangun. Sambil menyebut Randolph bajingan, Jin-woo menawarkan untuk menyelesaikan urusan ini di luar. Randolph menanggapi datar, mengingatkan bahwa Jin-woo yang memulai segalanya, sehingga ia tak perlu repot-repot membuat situasi semakin besar. Mata Jin-woo melotot penuh amarah ketika menyadari dirinya dipermalukan di depan Seon. Tangannya merogoh saku dan mengeluarkan sebuah benda kecil, broken piece of golden scale. Ia menekan item itu. Sekejap kemudian, kepingan itu bersinar terang. Cahaya menyilaukan menyebar di antara Randolph dan Jin-woo. Sontak, Randolph tersentak menyadari apa yang sedang terjadi. Orang-orang di sekitar serempak mengangkat ponsel mereka, merekam pemandangan yang luar biasa. Seorang Dimension Warrior telah muncul. Tubuh Jin-woo bertransformasi, otot lengannya membesar dengan kekuatan yang bukan lagi manusia biasa.
Ia mencengkram leher Randolph dengan satu tangan, lalu mengayunkan lengannya ke bawah dengan tekanan brutal, menantang Randolph untuk bicara jika memang berani. Tubuh Randolph dibanting keras ke lantai hingga hentakannya menggema. Ia tersungkur dengan tubuh terkulai, punggungnya menempel permukaan keras. Randolph tetap berbaring, hanya bergumam dalam benaknya. Ia tidak menyangka Jinwoo ternyata juga seorang player. Namun yang membuatnya heran, tubuhnya sama sekali tidak merasakan dampak berarti meski dibanting seperti itu. Ia tahu betul Jinwoo telah berubah, kekuatannya jelas bukan manusia biasa. Tapi justru karena itulah kebingungan Randolph semakin dalam. Tidak ada rasa sakit, tidak ada tekanan. Dalam benaknya, ia menduga kalau Jinwoo membantingnya dengan lemah lembut. Hidden Trait Great Sage telah diaktifkan. Pandangan Randolph menembus lapisan kasat mata, menampilkan status Jinwoo dengan jelas. Sekilas keterkejutan melintas. Jinwoo memang memiliki kelas sebagai Spearman, tetapi levelnya baru berada di angka 4. Dalam benaknya, Randolph menjabarkan sistem level Panginia. Dari level 1 hingga 10, setiap kenaikan level membutuhkan perbedaan XP yang signifikan. Bukan hanya itu, semakin banyak talent yang dimiliki seorang player, semakin besar pula XP tambahan yang dibutuhkan untuk naik level. Talent membuat seseorang jauh lebih kuat, tetapi juga memperlambat pertumbuhan levelnya. Dan Jung Jinwoo jelas termasuk kelompok dengan talent yang sedikit. Meski begitu, alasan level Jinwoo masih rendah sebenarnya sederhana. Jinwoo tidak pernah benar-benar bertarung. Sejak hari pertama dunia nyata terhubung dengan Panginia, Jung Jinwoo hanyalah seorang gamer pemula yang terus berlari dan menghindar. Ia bertahan hidup dengan melarikan diri tanpa henti, melalui serangkaian keberuntungan, sampai berhasil selamat dari main quest. Keberuntungan berikutnya bahkan memberinya sebuah kelas yang bisa dikategorikan sebagai tier tinggi. Lalu sebagai hadiah karena berada di jajaran peringkat atas, ia memperoleh fitur lockout dan memilih untuk tidak pernah kembali ke Panginia lagi. Randolph menyadari semua itu hanya dengan melihatnya saja. Ia tahu tidak semua orang akan memulai hidupnya sebagai player dengan trait Iron Blood Warlord Heart. Adaptasi ke dunia Panginia bukanlah hal mudah, terlebih bagi seseorang yang sejak awal hanya mengandalkan keberuntungan dan pelarian. Melihat Randolph terkapar di lantai, Seon segera memeluk Jinwoo dengan senyum puas. Ia menyatakan bahwa semuanya sudah cukup, lalu menarik Jinwoo untuk pergi dari tempat itu. Sebelum benar-benar melangkah pergi, Jinwoo menoleh ke arah Randolph dan menyampaikan bahwa Randolph masih bisa selamat hanya karena keberuntungan. Karena Seon telah menyelamatkannya, ia juga memberi peringatan agar Randolph tidak lagi mendekati Seon. Randolph tetap berbaring, menatap punggung mereka dengan pandangan datar. Dalam benaknya, ia bergumam heran. Jinwoo dengan terang-terangan menunjukkan dirinya sebagai player di hadapan semua orang, bahkan menyia-nyiakan sisa golden skill, seolah benda itu tidak bernilai apapun. Dari sikap itu, Randolph yakin satu hal, Jinwoo tidak akan bertahan lama. Kim Hana yang diliputi kekhawatiran segera mendekati Randolph dan menanyakan keadaannya. Randolph perlahan bangkit, menyampaikan bahwa dirinya baik-baik saja. Dengan nada penuh kekesalan, Hana menyarankan agar Jinwoo segera dilaporkan ke polisi atas tindakan kekerasan barusan. Randolph mencoba menenangkan Hana, meminta agar hal itu tidak perlu dilakukan, sekaligus mengingatkannya bahwa Hana lah yang melayangkan pukulan pertama. Hana tetap bersikeras, baginya apa yang dilakukan Jinwoo sudah melampaui batas. Namun sebelum Randolph sempat menanggapi lebih jauh, getaran tiba-tiba merambat melalui lantai. Seluruh ruangan bergetar hebat, membuat teriakan panik pecah di mana-mana. Banyak orang mengira itu adalah gempa bumi, tetapi Randolph merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekedar gempa. Keretakan mulai menjalar di dinding. Cacing-cacing raksasa menerobos keluar dari celah-celah dinding. Korosi antara dunia nyata dan Panginia telah dimulai kembali. Hana yang dilanda kepanikan segera mengajak Randolph untuk lari. Namun Randolph dengan cepat menutup mulut Hana, menyuruhnya untuk tenang dan menunggu sebentar. Di sekeliling mereka, cacing-cacing raksasa langsung menyerang orang-orang yang melawan dan berusaha melarikan diri. Sementara itu, cacing-cacing yang berada di sekitar mereka yang tetap diam, hanya menggeliat pelan, tidak menyerang, tidak mendekat, seolah menunggu pemicu lain untuk bergerak. Randolph menilai situasi ini sebagai sebuah keberuntungan. Monster yang muncul hanyalah Jade Worm.
jenis makhluk yang hanya mencari makan dari sisa-sisa mayat di sekitarnya. Selama tidak ada yang menyerang lebih dulu, maka sosok monster yang jauh lebih mengerikan tidak akan terpancing keluar. Dari sisi berlawanan, Randall melihat Jinwoo dan Seon telah dikepung oleh para cacing. Seon yang dilanda ketakutan mendesak Jinwoo agar segera melakukan sesuatu terhadap monster-monster itu. Sontak, Jinwoo mengeluarkan tombak petirnya. Melihat pergerakan ceroboh itu, Randall segera berteriak, memberi peringatan agar Jinwoo tidak menyerang monster tersebut. Namun Jinwoo tetap melancarkan serangan, menghancurkan cacing-cacing di hadapannya tanpa mengindahkan peringatan Randall. Jinwoo tampak terkejut ketika menyadari bahwa cacing itu mati hanya dengan satu serangan. Dari sana, ia langsung menyimpulkan bahwa dirinya jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Rasa percaya diri itu mendorongnya untuk kembali mengangkat tombak petirnya. Dengan satu ayunan, Jinwoo membelah cacing-cacing di sekitarnya. Orang-orang yang menyaksikan berseru takjub, terpana melihat aksi seorang Dimension Warrior yang membantai monster-monster itu dengan mudah. Wajah Jinwoo dipenuhi kepuasan. Dalam benaknya, ia menyesali ketakutan yang selama ini mengekangnya, karena ternyata monster-monster itu bukanlah apa-apa di hadapannya. Melihat aksi bodoh tersebut, Randall segera meminta Hana untuk menjauh sejauh mungkin. Permintaan mendadak itu tentu membuat Hana kebingungan. Tak lama kemudian, asap hitam mulai merayap keluar dari tanah. Kabut pekat muncul setelah pembantaian yang dilakukan Jinwoo, membuat orang-orang yang sempat tenang kembali panik. Jinwoo menoleh ke sekeliling, kebingungan ketika penglihatannya mulai tertutup kabut. Ia bertanya-tanya, dari mana kabut itu berasal? Tiba-tiba, sebuah tangan terulur dari balik kegelapan dan menutup penglihatannya dari belakang. Jinwoo terdiam membeku, keringat mulai menetes di wajahnya. Dari balik kabut, sepasang mata merah menatapnya dengan tajam. Sosok itu memancarkan niat membunuh yang pekat, lalu mempertanyakan siapa yang berani membunuh anak-anaknya. Notifikasi sistem muncul. Elite Monster, Cheat Mamba telah muncul. Sistem merekomendasikan kelompok penyerangan berlevel 6 dengan jumlah minimal 20 orang.